Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube, khususnya dari anak-anakku, keluarga besar Man 1 Trenggalek yang saya hormati. Kali ini bahasan fikih kita adalah masih kelanjutan tentang maha besarnya Al-Quran sebagai kitab mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat Muslim sudah meyakini inilah kitab yang memang harus kita junjung tinggi, kita baca, kita fahami, dan selanjutnya kita amalkan. Tetapi meskipun demikian, Al-Quran sendiri memberikan rambu-rambu terhadap umat yang beriman, yang secara otomatis tentu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran agar bisa mengambil sikap bijak ke masyarakat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada prinsipnya adalah pertama, tidak boleh membuat berat di luar batas kesanggupan atau adamul haraj, meniadakan kesempitan. Misalnya mengenai kewajiban sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Nabi telah mengajarkan standar tata caranya. Jika memang sanggup, laksanakan dengan ikhlas. Tetapi jika memang tidak sanggup untuk melaksanakan sebagaimana standar semestinya, entah karena sakit atau sebab-sebab lain, maka laksanakan menurut batas kesanggupan dan jangan mengabaikan. Yang kedua, jangan terlalu membebani umat, tetapi minimalkan beban itu. Atau dalam istilah fikih, qillatut taklif. Qillatut taklif. Misalnya, dengan memperkenalkan sholat jamak qashar dalam bepergian, menunda puasa saat dalam kondisi sakit, tidak perlu berhaji jika memang tidak mampu, baik biaya maupun gangguan fisik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bertahaplah dalam menghilangkan perilaku tercela masyarakat yang sudah mendarah daging. Misalnya, Al-Quran begitu tegas mengharamkan khamr dan judi. Padahal dalam proses penurunan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, budaya minum khamr dan perjudian begitu kuat di masyarakat Arab, termasuk sahabat Nabi sendiri masih banyak yang lekat dengan budaya minum khamr tersebut. Sehingga ada sebagian sahabat yang menanyakan tentang hukum khamr dan judi. Maka turunlah ayat Allah yang diantaranya menyatakan bahwa dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 219. Setelah turun ayat tersebut, sebagian para sahabat masih banyak yang belum bisa meninggalkan khamr. Sehingga ada kasus para sahabat sholat berjamaah
sambil mabuk hingga keliru bacaan ayat. Setelah itu turun wahyu yang diantaranya, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Barulah saat umat Islam mentalnya sudah siap untuk meninggalkan tradisi tercela itu, turun wahyu yang secara tegas melarang total minum khamr. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Demikianlah, meski Al-Quran merupakan sumber kebenaran yang sudah tidak terbantahkan lagi, tetapi prinsip dalam pengenalan kebenaran itu tidak boleh gegabah, sehingga kebenaran bisa diamalkan oleh umat melalui kesadaran penuh. Sekaligus ini juga sebagai inspirasi bagi kita yang mempunyai kewajiban dari Allah untuk menyampaikan kebenaran, termasuk tugas dalam menghilangkan keyakinan-keyakinan masyarakat yang bersumber dari budaya-budaya sesat. Demikian para pemirsa, semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.